Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan Surah Ali Imran ayat 78 sampai dengan ayat 80, masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ayat 78. Dan sesungguhnya di antara mereka ada sebagian yang memutar-mutar lidah mereka pada kitab, supaya kamu sangka dia memang dari kitab, padahal tidaklah dia dari kitab. Dan mereka katakan bahwa dia itu dari sisi Allah, padahal tidaklah dia dari sisi Allah. Dan mereka katakan atas nama Allah suatu kedustaan, padahal mereka mengetahui. Ayat 79. Tidaklah layak bagi kalangan manusia yang diberikan Allah kepadanya kitab dan hukum dan nubuwat, kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi hamba-hamba bagiku, bukan hamba Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu orang-orang ketuhanan dari sebab kamu mengajarkan kitab itu dan dari sebab kamu membacanya. 80. Dan tidaklah dia menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi menjadi Tuhan-Tuhan. Apakah mungkin dia menyuruh kamu kufur sesudah kamu menjadi orang yang berserah diri? Kemudian diterangkan lagi satu kecurangan macam lain dari setengah ahlu kitab itu, yang lebih berbahaya lagi. Bukan saja mempermurah-murah sumpah mencari keuntungan bendanya yang sedikit, karena orangnya ialah saudagar, tetapi dari pemuka-pemuka agama mereka sendiri, yaitu membuat kecurangan terhadap tafsiran kitab suci mereka sendiri untuk memungkiri kerasulan Muhammad SAW. Dan sesungguhnya di antara mereka ada sebagian yang memutar-mutar lidah mereka pada kitab, supaya kamu sangka dia memang dari kitab, padahal tidaklah dia dari kitab. Pangkal ayat 78. Menurut satu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa asal mula hal ini ialah kelakuan seorang pemuda Yahudi di Madinah yang amat terkenal benci dan membuat berbagai fitnah dan kecurangan kepada Nabi SAW, bernama Ka'ab bin Ashraf. Dikarangkannya beberapa kata-kata menurut susunan bunyi kitab Taurat, padahal bukan Taurat, yang isinya mengimbangi bunyi kitab Tauratnya asli, yang menerangkan sifat-sifat Nabi akhir zaman,
yaitu Rasulullah SAW yang kedatangannya ditunggu-tunggu. Kemudian karena itu disuruhkannya siarkan dan bacakan dengan dilagu-lagukan pula sebagai melakukan kitab Taurat kepada kaumnya Bani Quraizah, sehingga orang yang tidak tahu menyangka kitab Taurat juga yang mereka baca. Di dalam ayat ini disebutkan layyan bi'al sinatihim. Kita artikan dengan memutar-mutar lidah mereka, yaitu bahwa ada beberapa kalimat yang dibaca dengan memutar lidah sedikit saja bisa berubah sangat artinya. Seumpama dalam bahasa kita di antara kembang dengan kumbang, di antara madu atau menesan lebah dengan bermadu atau perempuan bermadu dan lain-lain. Ka'ab bin Ashraf dengan teman-temannya telah sampai hati membaca kitab sucinya sendiri dengan memutar-mutar lidah dengan maksud memungkiri kerasulan Muhammad SAW, dan dia berani mengatakan bahwa itu adalah isi Taurat juga. Dan mereka katakan bahwa dia itu dari sisi Allah, padahal tidaklah dia dari sisi Allah, dan mereka katakan atas nama Allah suatu kedustaan, padahal mereka mengetahui. Ujung ayat 78. Padahal mereka dalam hati kecilnya mengetahui bahwa perbuatan mereka itu sangat merusak dan melanggar kesucian agama mereka sendiri. Tetapi oleh karena dasar pendirian yang tadi, tidak mengapa berlaku curang kepada orang yang dipandang bodoh, mereka telah sampai hati berbuat yang lebih hebat, yaitu merusakkan bacaan mereka sendiri. Bertalian dengan itu jugalah pernah mereka mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah SAW, bukan Assalamualaikum, sedang arti sam ialah. Bertalian dengan itu jugalah pernah mereka mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah SAW, bukan Assalamualaikum, sedangkan arti sam ialah mati atau racun. Assalamualaikum, matilah kamu atau celakalah kamu. Diubahnya assalamu yang berarti selamat dengan sam yang berarti mati atau racun. Atau kata ra'ina yang bisa berarti peliharalah kami, atau diartikan yang buruk tukang gembala kami, atau jadi isim fa'il yang berarti orang yang kacau pikiran. Sebagai selalu kita katakan, sebab turun ayat ialah orang Yahudi, tetapi ayat ini untuk kitalah sekarang. Orang Yahudi tidak akan membacanya lagi, kitalah yang akan membacanya. Adalah satu kejahatan Yahudi kalau kita coba-coba memutar-mutar lidah, baik membaca Al-Quran atau membaca hadis untuk maksud yang tidak sehat. Misalnya, sebagaimana kejadian pada negeri kita kira-kira tahun 1910, ketika ulama-ulama kita bertukar pikiran tentang sunnahkah atau bid'ahkah melafazkan niat usolli ketika memulai takbiratul ihram atau solat, maka adalah mereka yang berani mengambil hadis Nabi yang sahih tentang solat untuk mempertahankan membaca usolli itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Oleh karena ujung hadis itu berbunyi usolli, maka berkatalah beliau bahwa hadis ini adalah alasan bahwa kalau hendak solat hendaklah kita membaca usolli. Itulah namanya memutar-mutar lidah dengan memakai ucapan Rasulullah SAW untuk mempertahankan pendirian yang amat jauh dari maksud hadis itu. Seorang Rasul tidaklah curang, tidaklah layak bagi kalangan manusia yang diberikan Allah kepadanya kitab dan hukum dan nubuat. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi hamba-hamba bagiku, bukan hamba Allah. Pangkal ayat 79. Dalam ayat ini Rasulullah Allah disuruh menyampaikan kepada manusia hakikat kesetiaan nabi-nabi, baik diri beliau sendiri ataupun nabi-nabi yang dahulu daripadanya, termasuk Nabi Isa Al-Masih sendiri, bahwasanya setelah mereka menerima 3 kemuliaan dari Tuhan, yaitu diturunkan kepada mereka kitab dan diberi pula hukum untuk membedakan benar dan salah, adil atau tidak adil, dan dilengkapi semuanya itu dengan nubuat, lalu dia berlaku curang kepada amanat yang diturunkan Allah kepadanya itu. Sesudah dia berpengaruh, diajarkannya kepada manusia ajaran-ajaran yang bukan lagi menyembah Allah. Dibujuknya manusia supaya jangan menyembah berhala, tetapi lama-lama disuruhnya manusia itu menjadi hamba dari dirinya sendiri. Dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang demikian itu tidaklah pantas bagi seorang Rasul, bahkan pantang bagi seorang Rasul, sebab itu adalah pengkhianatan kepada tugas. Cocok sekali ayat ini dirangkaikan dengan ayat yang terdahulu tadi, bahwa pengkhianatan kepada janji adalah khianat yang sangat besar. Kalau hal ini dosa besar bagi manusia biasa, niscaya lipat ganda lagi dosanya bagi seorang Nabi. Di ayat ini Nabi Muhammad SAW menafikan hal itu, menyatakan sekali-kali tidaklah seorang manusia yang menjadi Nabi berbuat demikian, dan dari Adam sampai Nuh, sampai Ibrahim, sampai Musa, dan sampai kepada Isa Al-Masih. Lalu ayat berkata seterusnya bahwa yang dikatakan oleh manusia menjadi Nabi itu adalah sebaik dari itu. Tetapi dia berkata, jadilah kamu orang-orang ketuhanan dari sebab kamu mengajarkan kitab itu dan dari sebab kamu membacanya. Ujung ayat 79. Ujung ayat ini menjelaskan lagi bahwa nabi-nabi hanya mengajak agar manusia berhubungan dengan langsung dengan Allah. Nabi hanya sebagai penunjuk jalan, mengajarkan bagaimana cara manusia mendekati Allah dengan melakukan zikir, solat dan ibadat lain yang diajarkan oleh Allah sendiri dengan perantaraan Rasul itu.
Nabi tidak menyuruh supaya pengikutnya itu menjadi budak-budak penyembah Nabi, tetapi menuntun agar manusia itu sendiri menjadi keluarga yang sangat dekat kepada Tuhan. Orang yang telah sangat dekat kepada Tuhan itu dalam ayat ini disebut orang Rabbani, yang di dalam ayat kita artikan orang-orang yang ketuhanan. Kalimat Rabbani ini berpokok dari Rabb yang berarti Tuhan. Rabbul Alamin artinya Tuhan sarwa sekalian alam. Sebagian kata rohani berasal dari roh, huruf ya yang di belakang ya nisbah, ya untuk membangsakan. Maka Rabbani artinya ialah orang yang dibangsakan kepada Tuhan. Sebagai rohani berarti suatu hal yang dibangsakan kepada urusan kerohanian. Biarlah masing-masing orang berhubungan langsung dengan Tuhannya dengan tidak memakai perantara. Di dalam ayat ini pula ditegaskan bagaimana manusia dapat mencapai tingkat Rabbani itu, yaitu mana-mana orang yang telah mempelajarinya dan telah pandai, hendaklah dia mengajarkan pula kepada orang lain, dan yang kedua hendaklah dia selalu mengajinya atau mempelajarinya pula, mentalaah dan membahas sampai dia kenal betul akan maksud Tuhan. Asal saja dari sehari ke sehari mana yang telah dapat diajarkan pula kepada orang lain, dan mana yang belum dapat dipelajari pula dan dikaji pula. Kian sehari ke sehari pula martabat insan pengikut Rasul itu akan bertambah dekat kepada Tuhan, bertambah menjadi Rabbani. Lantaran itu tidaklah ada seorang manusia yang menjadi nabi, meraih dan membawa pengikutnya supaya menjadi hamba Tuhan, dan lama-lama lanjut menjadi orang ketuhanan. Lantaran itu tidak ada seorang manusia yang menjadi nabi, meraih dan membawa pengikutnya supaya menjadi selain menjadi hamba Tuhan, dan lama-lama lanjut menjadi orang ketuhanan, orang Rabbani. Mana yang belum dapat dipelajari terus dan tuntun pula murid-murid supaya dia menjadi Rabbani pula. Hendaklah seorang Rabbani menjadi pencontoh Nabi pula, mengajak orang lain mendekati Allah bukan memuji dirinya sendiri. Sebab itu maka Ibnu Abbas menafsirkan Rabbani ialah orang-orang yang menjadi ulama dan hukama, berpengetahuan lagi berfilsafat. Katanya pula dalam tafsiran lain, Rabbani ialah ulama dan fuqaha, yaitu orang yang berpengetahuan dan mendalam pahamnya. Sebab itu maka orang Rabbani itu selama hidupnya ialah belajar dan mengajar dan belajar lagi sampai dia tahu rahasia mengapa diperintahkan, sehingga boleh dikatakan bahwa perasaannya telah mendekati perasaan Allah. Tersebut di dalam sebab turun ayat ini satu riwayat daripada Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa seorang bernama Abu Rafi Al-Qurazi dari Yahudi Bani Quraizah dengan beberapa pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani dari Najran yang sedang berada di Madinah itu berkumpul-kumpul di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengajak mereka memeluk agama Islam. Maka berkatalah Abu Rafi tersebut, apakah engkau menghendaki ya Muhammad supaya kami menyembah memuja engkau sebagaimana orang Nasrani menyembah memuja Isa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Ma'azallah, berlindung aku kepada Allah, tidaklah aku bermaksud begitu. Setelah itu turunlah ayat ini. Dikeluarkan pula oleh Abdul Razak di dalam tafsirnya yang diterimanya daripada Al-Hasan sampai kepadaku satu riwayat bahwa seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami selalu mengucapkan salam kepada engkau sebagaimana salam kami yang setengah terhadap yang setengah. Apakah tidak lebih baik kami kalau kami sujud kepada engkau? Rasulullah SAW menjawab, la walakin akrimu nabiyakum wa ariful haqqa li ahlihi fa innahu la yambaghi ay yasjuda li ahadim min dunillah. Jangan, tetapi hormatilah nabi kamu dan akuilah suatu hak bagi ahlinya, karena tidaklah patut seorang sujud kepada selain Allah. Setelah itu turunlah ayat ini. Pada kedua riwayat ini jelaslah sebab turun ayat ini. Satu riwayat mengatakan bahwa pendeta Yahudi yang bertanya apabila mau kalau disembah sebagai orang Nasrani menyembah Isa, bila menjawab, berselindung aku kepada Allah daripada niat yang demikian. Satu lagi dari kalangan sahabat beliau sendiri, seorang laki-laki yang tidak begitu dikenal yang rupanya belum paham benar maksud Rasul, mungkin karena dari sangat cintanya. Lalu dia minta supaya dibolehkan sujud kepada beliau, maka beliau larang dengan tegas, jangan. Nabi SAW memang sepantasnya dihormati. Orang mesti mengakui hak orang menurut kedudukannya, tetapi jangan sampai orang disujudi. Adapun hak buat dihormati adalah hak yang pantas bagi manusia. Jangan manusia dihinakan. Sedangkan orang biasa lagi dihormati, karena kita bersopan santun. Apatah lagi Nabi, sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah sekali juga memanggil nama Muhammad dengan langsung di dalam wahyu-wahyu yang turun kepadanya. Hanyalah memanggil gelarnya, hai Rasul, atau hai Nabi, atau hai orang yang berselubung, atau hai orang yang berselimut. Karunalah kita terhadapnya, tetapi sujud jangan, sebab dia bukan Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi, sabda Tuhan tentang manusia yang menjadi nabi, mendapat kitab dan hukum dan nubuat itu.
Dan tidaklah dia menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi menjadi Tuhan-Tuhan. Pangkal ayat 80. Tidak dia mengajak orang lain untuk menuhankan dirinya sendiri, tidak pula buat menuhankan malaikat, dan tidak pula mengajak manusia bertuhankan nabi-nabi yang lain. Dia hanya mengajak manusia supaya menghubungi Allah dengan langsung. Betapapun jasa dan kebesaran malaikat, namun dia adalah hamba Allah yang terhormat. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Di antara malaikat itu ialah Jibril alaihissalam, yang disebut Rasul Amin atau roh yang dipercaya. Disebut juga Ruhul Kudus atau roh yang suci. Penghulu dari segala malaikat, pembawa wahyu kepada seluruh rasul-rasul Allah, namun dia pun tidaklah disuruh mempertuhankannya. Apatah lagi nabi-nabi yang mereka itu adalah manusia dan hamba Allah belaka. Tujuan ajarannya segala nabi, termasuk Nabi Isa al-Masih alaihissalam, hanyalah mengajak seluruh umat manusia berbakti kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Benar. Dan itulah dia hidup yang kekal, bukan sekali-kali untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah mungkin dia akan menyuruh kamu kufur sesudah kamu menjadi orang yang berserah diri? Apakah mungkin di akal seorang manusia yang telah dipercaya oleh Allah, telah dipilih Mustafa oleh Tuhan dari kalangan manusia buat menjadi utusannya, mengajarkan tauhid dan menyerahkan diri dengan sepenuh keikhlasan atau Islam, lalu mengajak orang kembali menjadi kafir? Apakah mungkin Isa al-Masih yang telah mengucapkan sendiri bahwa hidup yang kekal ialah percaya kepada Allah yang Esa dan benar, dan dia sendiri datang ke dunia semata-mata disuruh Tuhan, lalu menyuruh orang menyembah dirinya dan menyembah malaikat Jibril yang disebut Ruhul Kudus? Di dalam serangkaian ini dapatlah kita sambungkan lagi dengan orang-orang pengikut Rasul yang setia tadi, yang telah diberi gelaran yang amat mulia oleh Tuhan, yaitu Rabbani. Mereka itu adalah ulama yang menerima waris dari Nabi. Pengaruh mereka yang amat besar kepada murid-muridnya bisa menggelincirkan mereka ke dalam jurang kesesatan. Oleh karena pengaruh yang besar itu, mereka pun menanamkan perasaan kepada murid-muridnya itu bahwa fatwanya tidak pernah salah, sebab dia telah dekat dengan Tuhan, atau tidak dicegah dan dilarangnya murid-muridnya menghormatinya berlebih-lebihan, sehingga sudah dekat sekali kepada menyamai memuja Tuhan. Dan murid-murid itu mesti taklid saja kepadanya, tidak boleh membantah. Kalau sudah demikian halnya, tidaklah layak lagi disebut ulama yang Rabbani, tetapi sudah luntur derajatnya menjadi syaitani. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.